Selamat pagi anak-anak ibu. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian sehat semuanya. Orang tua, anak-anak kami juga dalam kondisi yang sehat ya. Nah, saat ini bertemu kembali dengan saya Ibu Dernika Simarmata. Kita akan belajar IPS di kelas 8 ya. Anak-anak ibu boleh mempersiapkan perlengkapan tulisnya ya. Nah, kita mulai ya anak-anak ibu ya. Nah, saat ini yang akan kita pelajari kelanjutan dari negara anggota ASEAN adalah negara Myanmar ya. Nah, ini bentuk bendera negara Myanmar ya, warnanya merah, hijau, kuning, hijau, merah, dan ada gambar bintang di tengah-tengahnya. Kemudian lambang dari negara Myanmar ya. Nah, kita perhatikan identitasnya ya, identitas negara Myanmar ya. Myanmar ini disebut juga dengan Republik Sosialis Uni Myanmar ya, di mana luas wilayahnya kurang lebih dari 678.500 km persegi. Ibu kota Myanmar yaitu Pian Mana atau Yangon ya. Nah, jadi bentuk pemerintahannya yaitu republik parlementer ya. Hari kemerdekaan negara Myanmar 14 Januari ya, tahun 1949 ya. Kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri ya. Bahasa resmi yang ada di Myanmar adalah bahasa Burma ya. Mata uangnya kyat. Dan agama yang mayoritas ya di negara Myanmar adalah agama Buddha ya, 90%. Lagu kebangsaannya Biai Majai Bema ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, kita lanjut dengan mengenali letak dari negara Myanmar ya, di mana negara Myanmar ini adalah merupakan salah satu anggota ASEAN ya, yang tepatnya juga berada di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, di sebelah ini adalah peta ASEAN atau kawasan Asia Tenggara. Di manakah tepatnya posisi negara Myanmar itu? Ya, ini negara Myanmar. Nah, anak-anak perhatikan bentuk dari negara Myanmar ini, ya. Nah, maka letaknya di sini, tepat di dekat bendera negara Myanmar yang ada pada peta kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi tidak terlalu luas ya, Nak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan keadaan alamnya ya. Keadaan alam yang pertama kita lihat dulu letak dan batasnya. Secara astronomis Myanmar itu terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara serta 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Nah, itu dia secara astronomis ya. Nah, kalau secara geografis ya, Myanmar dan batas-batas wilayahnya. Berdasarkan letak geografisnya, Myanmar itu terletak di Teluk Benggala. Ibu ulangi ya.
Berdasarkan letak geografisnya, Myanmar itu terletak di Teluk Benggala. Nah, negara ini secara letak geografis merupakan negara Asia Tenggara yang berada di wilayah paling utara, ya, dan berbatasan langsung dengan negara Asia Timur dan Asia Selatan, ya, atau tepatnya dengan negara India, ya. Nah, berikut ini adalah batas-batas wilayah negara Myanmar, ya. Nah, jadi sebelum ke slide berikutnya, ya, kalau misalnya Ibu buat nanti soal negara apakah di Asia Tenggara yang berada di wilayah paling utara, maka jawabannya apa, Nak? Yaitu negara Myanmar, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Batas-batas negara Myanmar di sebelah barat Teluk Benggala, sebelah timur Cina atau RRC, sebelah tenggara Laos dan Thailand, ya. Kemudian di sebelah utara Cina, ya, dan ada Tibet. Kemudian di sebelah selatan Laut Andaman, ya, anak-anak Ibu, ya. Nah, kemudian kita perhatikan iklimnya, ya. Bagaimanakah iklim yang ada di negara Myanmar, ya? Sama seperti negara anggota ASEAN lainnya, ya, Myanmar memiliki iklim tropis, ya, yang mengakibatkan negara ini memiliki 3 musim, yaitu musim hujan, musim kemarau sejuk, dan musim kemarau panas, ya. Nah, kemudian anak Ibu lanjut dengan bentang alamnya, ya. Nah, bentang alamnya ini, ya, bentang alamnya ini di negara Myanmar ini berupa pegunungan-pegunungan, ya, yaitu pegunungan yang ada di Myanmar. Ada Rakhine-Yoma, Bago-Yoma, perbukitan San, dan perbukitan Tenasserim, ya. Nah, 3 rantai pegunungan di Myanmar ini membagi 3 sistem sungai di negara ini, yaitu Sungai Irrawaddy, kemudian Sungai Salween atau Thenwen, dan Sungai Sitam. Sungai Irrawaddy merupakan sungai terpanjang di wilayah Myanmar. Ingat, ya, Nak, Sungai Irrawaddy itu merupakan sungai terpanjang di negara Myanmar, ya, dan panjangnya mencapai 2170 km, ya. Jadi sangat panjang, ya. Sungai Irrawaddy ini mengalir ke Teluk Martaban, ya. Nah, negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Oke, anak-anak Ibu, ya, itu bentang alamnya. Kemudian pegunungan tertinggi di Myanmar terdapat di bagian barat dengan puncaknya Gunung Okokado, ya, Gunung Okokado, ya, Raji, yang merupakan gunung tertinggi di Myanmar, ya, dan sekaligus merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara, ya, dengan ketinggian 5.881 meter di atas permukaan air laut, ya. Nah, jadi gunung tertinggi di negara Myanmar adalah gunung, ya, Gunung Okokado Raji, ya, sekaligus merupakan
merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara, ya. Pegunungan di Myanmar terdapat dataran rendah, ya, yang ditumbuhi hutan lebat serta dialiri Sungai Chinwin dan Sungai Irrawaddy, ya. Oke, nah kita lanjutkan dengan penduduknya, ya. Nah, Myanmar berpenduduk sekitar 52,5 juta jiwa, ya, dengan kepadatan penduduk mencapai 67 jiwa per kilometer persegi. Penduduk negara Myanmar terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, seperti suku Burma, suku San, suku Karen, suku Rakhine, suku Mon, dan suku Kachin, ya. Myanmar merupakan benteng Buddha, ya, karena ya agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Myanmar adalah agama Buddha, ya. Nah, di awal tadi ya mayoritas hampir 90% itu penduduknya menganut agama Buddha, ya. Nah, kita lanjut ya anak-anak ya, sumber daya alamnya, ya. Nah, produk-produk ekspor andalan Myanmar, ya. Produk-produk ekspor maksudnya barang-barang yang dijual ke negara lain yang merupakan andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, ya. Bahan mineral, kayu, karet, batu permata, dan gas. Nah, itu yang diekspor oleh negara Myanmar. Sedangkan yang diimpor yaitu produk baja, mesin, dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk, ya. Sumber potensi dari bidang pertanian, ya, seperti kapas, ya. Kemudian ada karet. Nah, kemudian terdapat lagi peralatan pertanian, ya. Anak-anak Ibu, ya. Nah, kemudian Myanmar kaya akan sumber daya tambang dan mineral serta kehutanan seperti ada tembaga, emas, timah, seng, perak, nikel, dan kayu, ya. Oke anak-anak Ibu, kita lanjut dengan perekonomiannya, ya. Mata pencarian utama penduduk Myanmar berada pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan kegiatan ekonomi utama di sektor pertanian menjadikan Myanmar sebagai salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, ya. Negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara adalah negara Myanmar. Nah, selain padi, hasil pertanian Myanmar lainnya seperti kapas, tembakau, kacang tanah, ya. Nah, hasil perkebunannya seperti kayu jati dan tebu, ya. Hasil dari sektor pertambangan ada tembaga, ada seng, emas, ya, perak, minyak bumi, dan timah, ya. Nah, jadi negara Myanmar ini merupakan negara yang didukung dengan kegiatan ekonomi di sektor pertanian, ya, kemudian pertambangan dan perkebunan, ya. Di bidang pertanian, negara Myanmar merupakan salah satu negara penghasil terbesar padi di Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian kita lanjut ya anak-anak Ibu, ya, kerjasama
internasional. Kerjasama internasional maksudnya kerjasama dengan negara-negara yang ada di dunia, baik berupa satu kawasan ya, atau disebut dengan kerjasama regional ya. Myanmar bergabung di dalam organisasi ASEAN ya. Nah, kemudian selain ASEAN ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kerjasama negara-negara yang ada di dunia dengan negara Myanmar. Kemudian kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara. Misalnya kerjasama negara Myanmar dengan Indonesia ya. Kemudian kerjasama negara Myanmar dengan Malaysia ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, nah inilah akhir dari pembelajaran kita ya. Setelah ibu jelaskan dari awal tadi, nah tugasnya hanya satu, yaitu gambarkanlah peta negara Myanmar ini ya. Nah, setelah kamu gambarkan, buatlah di bawahnya itu letaknya secara astronomis. Ya, sampai di sini dipahami kan? Nah, ya ibu percaya anak-anak ibu semua bisa memahaminya. Ya. Nah, kemudian untuk menambahkan wawasanmu, silahkan baca-baca buku BOS IPS kelas 8 ya, sebagai bahan referensimu. Nah, sampai di sini materi kita anak-anak ibu ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Semangat pagi. Salam IPS.